Jadi yang paling penting dalam diet ini ada 3 hal. Yang pertama, jam makan. Jam makan nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, jadi jam makan jam 9 makan. Jam makan jam 11, jam 11 makan. Jam 1, jam 1. Terus sampai di 6 kali itu harus tepat waktu. Yang kedua, jumlah makanan. Di sini aku udah dijelasin makanannya. Yang tadi kalian lihat di fotonya, makanannya pagi aku makan nasi. Ini karena awal-awal kali ya, supaya nggak kaget, aku makan nasi pakai lauk tapi tanpa minyak, mentega, dan santan. Ini takarannya gitu kan. Jam 11 aku makan apel. Jam 1 aku makan lagi nasi. Dan ini semua jumlahnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas, tepat. Jadi aku kemana-mana selalu bawa iPad. Bukan iPad, itu timbangan. Jadi aku traveling, aku kemana, aku selalu bawa timbangan. Dan yang ketiga adalah, tadi kan udah jam, jumlah, dan yang ketiga adalah jenis makanannya. Jadi jenis makanannya yang udah ada di meal plan ini nggak boleh diganti selama 2 minggu. Nanti akan diganti setelah pertemuan selanjutnya. Akan disesuaikan lagi sama metabolisme, sama berat badan, sama usia, dan lain-lain. Oke, jadi ini meal plans aku di hari pertama. Wow, nggak berasa. Oke, di yang pertama, kalau kalian tadi lihat di fotonya, itu di jam 9 pagi aku dikasih makan nasi, ya, nasi 170 gram dan lauk 100 gram. Itu mungkin karena aku pertama kali diet dan aku masih craving, jadi aku masih lapar. Jadi abis itu aku dikasih makan apel. Cuman makan apel ini nggak cocok buat aku. Aku ngerasa, dok, aku makan apel nggak bisa karena aku enak, kebanyakan makan apel, jujur aku enak, nggak bisa. Oke, akhirnya di bulan ketiga atau di bulan keempat aku diganti makannya menjadi pir. Jadi buahnya dari tadinya apel ke pir. Oke, terus makan siangnya di yang pertama ini masih nasi juga, masih lauk juga, tapi ditambah labu kecil 2 biji, ya. Ini tuh nggak boleh dikupas, jadi makannya itu. Terus jam 4 aku makan buah lagi. Terus jam 7 makan makanan yang sama dengan di jam 1. Dan yang terakhir di jam 9 malam aku cuma boleh makan apel lagi. Jadi 3 kali apel, 3 kali makan nasi. Itu meal plan aku di hari pertama, di 2 minggu pertama, ya. Untuk perbandingannya, aku mau kasih kalian meal plan aku di bulan ketiga. Di bulan ketiga target berat badan aku 117. Jadi 3 bulan dari 150 ke 117. Ini di tanggal 19 November 2019. Lebih sih, 3 bulan lebih karena waktu itu dokter harus liburan atau apa, jadi aku dikasih agak lebih panjang. Dan ini meal plan aku di bulan ke Juli, Agustus, September, Oktober, November keempat. Karena aku udah boleh makan daging merah. Jadi di 3 bulan pertama, 4 bulan pertama aku cuma boleh makan nasi, ikan, dan ayam. Gak boleh daging merah. Ayam pun tanpa tulang, tanpa kulit. Ikan pun tanpa tulang, tanpa kulit. Oke, paling sayurnya tadi labu kecil, labu mini itu 2 biji. Terus roti gandum 1 lembar ya, malam gitu deh, ganti-ganti pokoknya tiap 2 minggu. Di sini di bulan keempat aku udah boleh makan daging. Oh my god, aku happy banget karena aku udah boleh makan. Karena aku pecinta daging, jadi aku bisa makan daging setiap hari. Dan ini aku udah ada dagingnya di bulan keempat, ya. Aku baca ini. Di jam 9 itu aku makan roti gandum tanpa isi dan telur rebus. Di jam 11 aku makan apel. Di jam 1 aku makan nasi dan lauknya. Nasinya 120 gram udah mulai turun. Lauknya tetap 100 gram. Dan ada sayur daun hijau. Jadi cuman daun hijau. Jadi kayak kangkung, pakcoy, terus bayam itu boleh. Tapi yang berwarna hijau. Dan cuman boleh 1 sendok makan. Oke, dimakan siang. Terus sore aku makan apa lagi. Terus jam 7 malam aku makan yang sama dengan makan siang. Tapi tanpa sayur. Kalau
Dan di jam 9 itu aku makan biskuit crackers. Biskuit crackers 2 keping. Biskuit crackersnya boleh yang kayak Malkis yang nggak ada gulanya. Itu aku makannya kayak gitu. Atau yang kongguan yang bentuknya kayak Malkis deh. Jadi kalau ada yang tanya biskuit crackernya kayak apa? Kayak Malkis. Dan ini semua no minyak, no mentega, no santan. Ini di bulan keempat ya. Targetnya 117 kilo. Masih sanggup nggak ya? Dari 150 ke 117. Nih, 117. Oke, dan sekarang yang mau aku jelasin, ini ada meal plan aku. Ini hampir mirip dengan meal plan aku di bulan November. Terus, tapi di sini buahnya udah diganti ke buah pir karena aku sudah mengeluh makan apel itu capek. Buat kalian yang suka apel mungkin bisa makan apel, tapi buat aku tidak. Apel itu bikin aku pengen throw up, nggak bisa aku makan apel banyak-banyak. Terus akhirnya digantilah ke pir. Di makanannya, di meal plan aku yang sekarang lagi aku jalanin, itu aku makan pagi roti gandum tanpa isi, putih telur rebus. Jam 11 aku makan pir, jam 1 aku makan nasi ikan laut. Ini aku atau daging atau ayam, nasinya 100 gram, kurang lagi. Terus ikan laut dagingnya juga cuma 75 gram tanpa sayur. Oke. Di jam 4 sore aku makan roti gandum tanpa isi dan juga 1 buah pir hijau. Di jam 7 aku makan nasi 100 gram dengan lauknya 75 gram. Tanpa sayur, tanpa minyak, tanpa mentega, tanpa santan. Jadi kalau kalian, kan kalau aku makan sayur ini boleh nggak? Ya kalau kalian merasa kalian membutuhkan ya silahkan. Kalau memang kalian nggak merasa membutuhkan sayur ya nggak usah gitu. Terus di jam 9 malam aku makan roti gandum tanpa isi. Target aku 90 kilo. Apakah akan terjadi? Kita lihat saja nanti. Jadi, karena 3 hal ini yang harus kalian pegang teguh, jenis, jumlah, dan jam. Jadi aku selalu set alarm aku kayak gini. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nanya, Kak bosen nggak gitu? Jujur, di bulan ke 11 sampai ke 12 lah gitu, di hampir 1 tahun itu aku ngerasa kayak kok iya ya udah mulai jenuh ya gitu. Cuman aku ngakalinnya adalah dengan memasak aneka masakan yang sering aku share di Instagram supaya aku nggak ngerasa bosan. Karena di situ dokter aku bilang boleh pakai bumbu, pakai rempah-rempah, pakai kecap, pakai saus, pakai garam masih boleh. Ya, gula kalau kalian mau minum gula yang gula diet. Ada banyak tuh mereknya, ya kan? Equil, Tropicana Slim, gula apa? Gula jagung, apa banyak deh. Itu kalian boleh. Minumnya apa Kak? Minum susu skim milk boleh apa enggak? Enggak. Oke. Aku nggak makan, aku nggak minum di luar dari menu yang dikasih sama nutritionist aku. Jadi kalau kalian Kak ini boleh nggak? Aku nggak tahu. Karena aku hanya berpegang teguh kepada menu yang dikasih sama nutritionist aku. Kak, biskuitnya bisa diganti sama biskuit diet nggak? Nggak. Oke, biskuitnya hanya biskuit crackers yang tadi aku bilang kayak Malkis yang nggak ada gulanya. Nah, yang kayak gitu. Kak, boleh nggak pakai minyak? Sama sekali nggak boleh. Minyak, santan, mentega, apa, butter, semua yang mengandung oil sama sekali nggak boleh. Gimana dong caranya Kak? Minyak virgin oil boleh nggak? Olive oil boleh? Nggak boleh, itu semua minyak sayangku, jadi nggak boleh ya. Terus kalau misalkan Kak boleh nggak minum susu skim milk, susu rendah lemak? Nggak boleh. Kenapa aku bilang nggak boleh? Karena aku tidak mendapatkan itu di menu aku. Dan yang paling penting dari semua ini, oke, dari menu dan paling penting dari semua ini, dari yang tadi aku jelasin dari awal sampai akhir, yang paling menjadi faktor utama keberhasilan adalah selain 3 itu, selain 3 tadi, jam, jumlah, dan jenis, adalah jalan kaki setiap hari.
Nggak usah lama-lama, 45 menit. Oke, 45 menit sampai 1 jam. Kenapa harus jalan kaki? Karena badan kita ini mesin kita. Jadi kalau mesin kan harus ada dipanasin ya, harus kayak mobil deh kita dipanasin. Kalau aku mendengar penjelasan dari nutritionist aku selalu nanya, "Dok, ini aku pengen olahraga berat nih karena aku masih ada tuh lipetan-lipetan gini." Terus dokter bilang, "Nggak boleh, Wita, karena kamu yang lagi disuruh bekerja adalah sel tubuh. Jadi seluruh tubuh dari mulai sel rambut sampai ujung kuku kaki itu harus bekerja selnya. Kalau aku olahraga berat, yang akan bekerja adalah otot aku." Itu penjelasannya. Jadi kenapa aku nggak boleh olahraga berat dulu sampai aku mencapai target aku, karena aku lagi membangun badan aku supaya bisa terus beradaptasi dengan pola makan, dengan menu yang baru setiap 2 minggu gitu. Jadi kenapa aku nggak boleh olahraga berat dulu, karena aku lagi membangun sel tubuh aku supaya metabolisme aku semakin baik, supaya usia aku di metabolisme tubuh aku juga menjadi lebih muda gitu. Karena aku belum butuh untuk membentuk badan supaya jadi kayak gitar Spanyol gitu kan. Dan buat kita-kita yang punya badan plus size, jalan kaki aja udah cukup bikin kita keringetan. Kalau kamu masih nanya, "Kak, tapi aku jalan kaki masih keringetan, aku harus gimana?" Pelanin lagi sayang, dipelanin. Kurang enak apa? Nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Kamu juga nggak akan dikejar debt collector, kan? Ya, oke. Jadi setiap hari nggak boleh lupa jalan paling sebentar 45 menit, paling lama 1 jam. Kak, boleh lebih enggak? Kalau lebih kamu capek, berarti nggak boleh. Kalau lebih kamu nggak capek ya silahkan. Oke, jadi ayo mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, setelah kalian nonton video aku, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, yuk kita jalan 45 menit setiap hari. Supaya kita sehat, metabolisme kita bagus, dan bonusnya menjadi langsing. Karena orang-orang yang sudah mengikuti pola ini banyak juga loh yang berhasil, dan itu yang bikin aku nggak mau berhenti sampai di sini. Target aku masih 20 kilo lagi nih. Jangan sampai aku berhenti di 95. Aku harus tembus ke angka 75. Karena apa? Karena aku udah lihat kalian, udah ngikutin cara aku, udah bikin aku jadi ngerasa, oh iya ya, ternyata aku bisa menginfluence hal yang baik buat kalian semua. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat. Jadi untuk apa aku menyerah kalau kalian aja bisa mensupport aku segitunya gitu. Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian belum bisa ke nutritionist atau ke dokter, kalian juga bisa cek mengenai defisit kalori. Jadi ini nggak jauh beda sama defisit kalori. Kalian mau tahu defisit kalori apa? Di Google sayang. Kalian mau tahu gimana caranya? Di Apple Store, di Google Play Store ada tuh cara aplikasi untuk ngitung kalori. Kalau kalian bisa lihat video aku, kalau kalian bisa follow Instagram aku, berarti kalian bisa buka Google dong. Jadi cek, jangan males ya. Sama satu lagi nih pertanyaan yang paling sering aku dapat nih terakhir, Kak Wita pernah cheating nggak? Kalau kalian lihat video aku sebelumnya yang di Korea atau yang di Australia, itu aku makan banyak banget. Ya, aku cheating. Terus dokter marah nggak? Nggak marah, karena aku selalu bilang, "Dokter, aku mau liburan, aku akan makan sedikit berantakan, bisa nggak diatur supaya berat badan aku nggak naik?" Jadi sebelum kita liburan, sebelum kita makan sembarangan, aku konsultasi dulu sama dokter. "Dokter, aku akan makan sembarangan nih, berapa lama, Wit?" 5 hari, 10 hari. Aku bilang, nanti dokter akan bikin juga meal plan untuk aku selama aku di sana atau setelah aku pulang ke Indonesia gitu. Oke. Jadi yang paling penting ingat ya, 3J, jam, jumlah, jenis makanan. Dan yang paling penting lagi, kita jalan kaki 45 menit sehari setiap hari. Ya, nggak usah bermodal. Kalau nanya lagi kapan Kak, bolehnya kapan aja, bebas. Subuh, tengah malam,
siang, sore, kapan aja sesempatnya kamu. Tapi Kak, hujan di dalam rumah, di kamar, di kasur, yang penting 45 menit, nggak usah capek. Udah. Jadi terima kasih buat yang udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjawab keraguan kalian. Buat yang masih penasaran gimana caranya aku supaya nggak bosen, nextnya aku akan share masakan-masakan yang sering aku makan, yang jelas tanpa minyak, tanpa santan, dan tanpa mentega di video YouTube aku. Jadi jangan kemana-mana, tunggu video YouTube aku selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa juga di subscribe, di like, dan komen ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, sampai ketemu lagi, dadah.